ini benar-benar masalah KDRT ini yang paling susah adalah psikis, karena psikis orang nggak bisa ada ukurannya. Kalau melanjutkan dari kesembuhan pribadi Mbak Vena Melinda, dari hipnoterapinya, dari psikoterapinya dan lain sebagainya, dan juga tes kesehatan ya, fisiknya seperti apa gitu, harus berkesinambungan. Jadi nanti insya Allah habis lebaran kita mulai lagi Mbak. makanya kemarin kan di sidang itu rekomendasi dari yang hipnoterapi yang selama ini aku jalankan dari bulan Januari sampai terakhir itu di bulan April, ya, itu menjadi acuan juga kan, menjadi rekomendasi, menjadi catatan gitu ya. Jadi, karena pasal yang disangkakan ada dua kan, pasal 44 ayat 1 tentang fisik, KDRT fisik, dan pasal 45 tentang KDRT psikis. Jadi psikis itu tetap kita jalankan, karena kalau kita bicara trauma psikis itu setiap orang beda-beda. Kayak Roro udah hampir berapa bulan tuh? Dari September, berarti udah kurang lebih 6 bulan. Ya. Aku udah dari Januari. Ya, Jadi ini benar-benar masalah KDRT ini yang paling susah adalah psikis, karena psikis orang nggak bisa ada ukurannya. Kalau mungkin fisik, oh iya kalau dia nggak cacat nanti masuknya ayat 4 misalkan gitu. Tapi kan sebetulnya mereka punya pola. Mereka tuh punya pola. Jadi kalau fisik itu ada beberapa pertimbangan. Misalkan kalau adanya mencoba menghalang-halangi misalnya pada saat kita minta tolong pada saat itu kan menjadi catatan juga di persidangan. Jadi ya banyak hal. Makanya aku minta media itu jangan mengambil masalah yang gosipnya, tapi esensi dari proses persidangan KDRT fisik dan psikisnya itu akhirnya jadi kelewatan. Karena Cywar itu dibuat supaya tidak menjadi fokus kan. Nah, kenapa Cywar dibuat? Supaya tidak fokus kepada proses sidangnya sendiri. Nah, kalau kita perhatiin proses sidangnya itu jelas kok, banyak banget kesesuaian pernyataan-pernyataan yang merupakan kesesuaian dengan fakta hukum yang sudah ada di BAP masing-masing. Tapi kalau yang saya lihat ini Mbak Vena kan lebih kuat ya, dibanding sebelumnya setelah terapi mungkin dengan Nyai Roro. Apakah sudah lebih baik sekarang setelah itu? Kalau secara fisik, kalau kita ngomong lebih baik, saya bukan orang yang bisa menjawab, karena itu biasanya yang jawab itu Pak Despa ya. Karena ada kayak saya harus berusaha tegar. Masa kalau saya di depan media saya nangis-nangis, mungkin omongan saya di persidangan nggak akan dipercaya. Ya saya harus terlihat tegas dan itu harus diupayakan. Makanya kenapa saya ikut hipnoterapi, kenapa saya ikut psikoterapi secara rutin, supaya saya makin hari makin lebih baik. Tapi kalau sembuh apa enggak, bukan saya yang menyatakan, tapi ahlinya. Makanya kemarin dari Polda kan kalau dilihat tuh di persidangan, yang memberikan kesaksian sebagai saksi ahli saya kan adalah psikolog dari Polda. Karena psikolog Polda, psikolog pidana tuh beda sama psikolog biasa. Waktu saya di tes psikolog, waktu saya mengalami KDRT, itu psikolognya itu nungguin kita ngisi 300 pertanyaan, menggambar, mengapa. Dia tahu mana orang yang jujur bicara, mana orang yang manipulatif. Jadi kesimpulan dia itu nanti dipakai dalam persidangan. Ditambah dengan catatan yang selama ini saya ikut hipnoterapi itu. Yang selama ini sama Pak Despa dan Citra dan Dr. Diki itu dipakai juga sebagai acuan juga, penguat gitu. Jadi makanya saya selalu bilang ini media penting banget untuk juga menyeimbangkan proses sidang KDRT. Jadi supaya masyarakat tuh tahu. Jadi jangan hanya tahu, oh ya nanti taunya saya dibilang mau nyalek, makanya mengorbankan orang. Itu terlalu kecil nilainya, value-nya, untuk masyarakat tahu tentang kasus KDRT. Karena kasus KDRT itu bukan masalah nyalek, gak ada hubungannya sih sebenarnya. Jadi ya saya minta untuk berimbang sehingga kasus saya ini nggak sia-sia. Jangan nanti setelah habis vonis akhirnya beritanya turun, nggak ada pembelajaran tentang KDRT sama sekali. Tapi kalau kita ikuti sidangnya,
orang jadi belajar, oh begini tuh tahapannya. Jadi nggak usah takut bagi semua perempuan Indonesia, nggak perlu takut kalau kita melaporkan nanti ada cyber, nanti ada fitnah, dan jangan pernah tidak dekat sama Allah. Karena begitu kita tidak dekat sama Allah, kita di cyber, kita pasti akan drop. Karena itu yang dimaui, itu yang dituju. Dan aku memilih, aku harus dekat sama Allah sebagai cara supaya aku bisa melalui ini, memperjuangkan ini dengan cara yang baik dan benar. Sehingga terukur, kan harus terukur. Gitu sih. Nah, Kak Sena, kata-kata di grup